Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Malanji dari kelas 10X IPS 2. Nomor absen saya 25. Jadi sebelum kita memulai presentasi kita hari ini, ada satu peraturan yang harus kita jalankan, yaitu agar tetap fokus terhadap presentasi yang dipresentasikan. Nah, oke, kalau begitu langsung kita mulai saja presentasi ini tentang ibadah. Ibadah itu dibagi menjadi 6. Pertama, ada pengertian dasar tentang ibadah dalam Islam, macam-macam ibadah, prinsip ibadah dalam Islam, tujuan ibadah dalam Islam, dan keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Menurut bahasa ada 4 makna, yaitu taat, tunduk, hina, pengabdian. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Dan menurut ulama fikih adalah ibadah merupakan semua bentuk pekerjaan yang bertujuan dapat ridho Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Oke, itu pengertiannya. Kita lanjut tentang dasar tentang ibadah dalam Islam. Terdapat di 2 surat, yaitu surat Az-Zariyah ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 2. Lanjut kita ke macam-macam ibadah. Ibadah secara garis besar itu ada 2, yaitu ibadah madah dan ibadah khairu madah. Ibadah madah itu adalah ibadah yang khusus berbentuk praktek atau hubungan yang menghubungkan antara manusia dan Allah. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah khairu madah adalah ibadah yang umum berbentuk hubungan sama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Adapun contohnya menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, dan bertetangga. Kita lanjutkan ke prinsip ibadah dalam Islam. Lanjut kita ke bagian ibadah yang keempat. Itu ada prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip ibadah dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah, ibadah ruhaniyah dan maliyan, dan ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Kita ke ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah, yaitu ibadah yang kita kepada Allah. Contohnya itu adalah sholat dan berpuasa. Kita lanjut ke ibadah ruhaniyah dan maliyan, yaitu yang kita lakukan adalah zakat. Lanjut yang ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Contohnya adalah kita berhaji. Jasmaniyah itu adalah suatu ibadah fisik, sedangkan ruhaniyah itu ibadah yang kita melalui batin, dan maliyah ibadah yang kita berikan berupa harta. Lanjut ke bagian ibadah yang kelima, tujuan ibadah dalam Islam. Yang pertama, kepentingan fardhi, yaitu adalah kepentingan perorangan. Contohnya adalah sholat dan puasa. Yang kedua, kepentingan istimai, yaitu kepentingan masyarakat. Contohnya adalah berzakat dan berhaji. Lanjut kita yang ke bagian ibadah yang terakhir, yaitu keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Terbagi ada 5. Yang pertama adalah ibadah yang berbentuk perkataan atau lisan. Contoh kita berzikir setelah sholat dan tahmid. Yang kedua adalah ibadah yang berbentuk pekerjaan yang tidak ditentukan bentuknya. Contohnya kita membantu orang lain, berjihad, dan mengurus ijazah. Yang ketiga, ada ibadah yang berbentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Contohnya adalah sholat, berpuasa, dan zakat. Yang keempat, ada ibadah yang berbentuk menahan diri. Tata caranya adalah
tata cara pelaksanaannya. Contohnya adalah puasa, iktihad, dan ikram. Yang terakhir ada ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Contohnya memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seorang yang berhutang kepadanya. Begitulah presentasi yang telah saya presentasikan. Demikian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.